Kenapa? Ya, Silakan. ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hizbi Asidiki. Saya dari Bogor. Sekarang lagi kuliah di Jepang di Okayama Soka University. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Amra Sadar Salfitra. Saya berasal dari Bandung. Sekarang Okayama di Jepang. Sekolahnya di Okayama Business College di Hangzhou. Ya, sebentar. Tema kita hari ini tentang Nihongo Gakko ya. Kebetulan sekarang Mas Amra ini lagi belajar di salah satu Nihongo Gakko. Bagi yang nggak tahu Nihongo Gakko itu apa? Nihongo Gakko itu sekolah bahasa yang ada di Jepang. Ketika kita masuk ke Nihongo Gakko, sekolah bahasa, kita bisa melanjutkan ke university yang kita pengen, atau bisa juga buat mencari kerja. Ya, sekarang kita lempar ke Mas Amra. Bagaimana pertama kali Mas Amra masuk ke Senmon Gakko dan infonya gitu. Cara masuk bukan Senmon Gakko tapi Nihongo Gakko. Gimana, Cak? Ya, jadi awalnya tuh saya emang dari itu saya ingin ingin meneruskan studi lanjut ke Jepang, dan di saat saya SMA itu sekolah mengadakan program untuk kuliah di Jepang dari sekolah. Nah, setelah saya ikut program itu, setelah saya lulus dari sekolah, saya ke suatu lembaga pendidikan untuk belajar bahasa Jepang dulu, untuk sebagai dasarnya. Itu, jadi kita belajar bahasa Jepang dulu nih di LPK itu, di lembaga situ. Sekalian itu nanti diurus bagaimana cara kita bisa berangkat ke sekolah bahasa Nihongo Gakko yang ada di Jepang ini. Ya, itu kalau buat alur pendaftarannya rata-rata bisa kita dari Indonesia saja, apa kita juga harus datang ke Jepang? Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang pengen daftar sekolah Nihongo Gakko, itu ada 2 jalur yang saya tahu. Pertama itu jalur mandiri. Kalau dari jalur mandiri itu bisa teman-teman itu daftar online ke website sekolah yang ingin dituju, atau lewat lembaga yang menurut saya lebih murah, lebih gampang untuk perginya gitu. Karena ya lembaga itu mereka sudah tahu kayak apa yang dibutuhin buat bisa berangkat ke sana. Ya, berarti kalau dari Indonesia bisa, dari Jepang juga bisa ya, kalau buat daftar mandiri. Bisa. Ya. Selanjutnya, kalau kegiatan di Nihongo Gakko itu kegiatannya gimana ya, Mas? Kalau dari mulai kelasnya, pembelajarannya, dan seterusnya. Nah, kalau untuk di Nihongo Gakko itu pembelajarannya menurut saya dari metodenya itu cukup bagus. Mereka nggak cuman fokus sama buku, mereka juga sering ngasih latihan soal, ngasih latihan ujian, sering ajak buat ngobrol untuk kaiwa. Jadi yang mereka pelajari di buku itu bisa mereka praktekkan saat mereka ngobrol langsung di kelas. Jadi ada jam khususnya. Dan ada persiapan untuk tes. Misalkan siswa ini dia ingin ikut ujian bahasa Jepang, itu dari sekolah semacam try out untuk bisa lulus di ulangan itu. Jadi ada yang juga kayak kegiatan-kegiatan sekolah pada umumnya, kayak festival budaya atau olahraga gitu segala macam ada di Nihongo Gakko. Ya, itu ada pertanyaan dari teman kita namanya Mas Sugeng Hermawan 27 ya. Katanya, apakah ada batasan umur buat masuk Nihongo Gakko? Setahu saya untuk Nihongo Gakko itu batasan umur nggak ada, karena di sekolah saya itu malah menurut saya yang paling muda gitu. Saya masih 19,
teman saya ada yang udah 20, udah 25, ada yang 27 juga. Ya. Jadi untuk batasan umur tidak ada untuk Nihongo Gakko. Ya. Berarti kesimpulannya kalau buat masuk Nihongo Gakko itu nggak ada batasan Nggak umurnya ada ya? batasan umur. Selagi ingin, mau pasti bisa. Ya, kalau ya benar-benar. Terus kalau kegiatannya Mas Amra sehari-hari nih gimana? Apakah di Jepang cuman hanya belajar di Nihongo Gakko? Apa ada kegiatan yang lainnya? Jadi saat kita Nihongo Gakko di sini, terutama di sekolah saya itu sekolah sebisa mungkin tidak ingin menerima uang dari orang tua. Jadi di saat kita ke sini, udah orang tua mereka tidak mengurus pembiayaan lagi. Jadi itu semua diserahkan pada diri kita sendiri. Oleh karena itu pihak sekolah akan membantu siswa-siswanya buat bisa dapat part-time. Nah, nanti uang part-time itu akan digunakan untuk membayar sekolah, asrama, dan lain-lain. Jadi kegiatan saya, selain dari belajar bahasa Jepang, saya juga part-time di pabrik. Dan itu part-time-nya dicarikan oleh sekolah. Time-nya dicarikan sama sekolah ya? Iya. Oh, jadi kesimpulannya, kalau kita daftar ke Nihongo Gakko itu, part-time itu berarti udah termasuk diurus juga ya sama sekolah? Apa bukan kita yang mencari sendiri? Untuk part-time, ada sekolah yang menyediakan, ada sekolah yang benar-benar hanya belajar sekolah saja. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi dari teman kita, soalnya kalau nggak kita langsung jawab, takutnya merekanya ini aku ada yang pertama dari Muhammad Rian Double S, mau nanya kalau Nihongo Gakko bisa baito kah tadi? Sebenarnya udah dijawab ya tadi di Nihongo Gakko itu bisa baito, malah baitonya itu dibantu dicarikan oleh pihak sekolahnya. Dan yang kedua ada lagi pertanyaan dari Kak Zen KH, Senpai, apakah ada beasiswa Nihongo Gakko katanya? Beasiswa, setahu saya untuk beasiswa tuh nggak ada, cuma kalau di sekolah saya, di sekolah saya itu periode belajarnya maksimal 2 tahun. Yeah. Maksimal 2 tahun, tapi bisa dipersingkat jadi 1 tahun jika kita itu udah apply ke Daigaku dan itu udah terima. Kita bisa mempercepat waktu yang kita pelajarin di Nihongo Gakko buat langsung ke sana. Jadi untuk beasiswa mungkin nggak ada, tapi paling ada potongan harga untuk yang misalnya rajin atau nilainya bagus, mungkin ada potongan harga. Nah, akan ada hadiah. Iya. Mungkin ini banyak juga ya teman-teman kita yang baru datang, bisa kita ini tanya ke Mas Amra, Nihongo Gakko itu apa sih Nihongo Gakko? Apakah mereka sekelas universitas? Apakah mereka sekelas diploma atau apa gitu? Buat yang nggak tahu kan masih banyak juga ya teman-teman kita yang nggak tahu Nihongo Gakko itu apa. Gitu. Masih banyak yang keliru. Kalau Nihongo Gakko itu awalnya mereka itu Nihongo Gakko itu kuliah. Jadi saat terutama orang tua saya juga sama. Kayak di sana udah gimana nanti lulus dari sini gelarnya apa gini. Nah di situ saya jelasin kalau Nihongo Gakko ini itu mereka bukan masuk sekolah yang resmi gitu. Jadi nggak akan dapat sertifikat kayak dapat gelar atau apapun. Ini hanya sebatas untuk belajar bahasa Jepangnya. Ya ibaratkan kalau di Indonesia itu mungkin kayak semacam tempat les lah. Berarti kalau di Indonesia itu semacam tempat les yang untuk ini ya, untuk menjadi jembatan ketika kita datang ke Jepang, kita belum bisa bahasa Jepang apa-apa, kita memulai di situ, dan Nihongo Gakko itu akan menjadi jembatan kita untuk melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya ya. Sekali. Jadi ini semacam awalnya saat orang ingin menempuh studi di Jepang. Iya. Itu ada pertanyaan lagi dari siapa? Zen KH. Senpai, apakah bisa milih baito kerja malam? Karena katanya kalau baito malam gajinya lebih besar. Oke, untuk baito itu di awalnya ditentukan oleh tempat kerjanya itu sendiri. Jadi kita bisa request, tapi belum tentu pihak baito
bakal mengiyakan. Mereka akan mempekerjakan kita sesuai jam yang mereka mau. Kalau mereka memang buka lowongan untuk di jam kerja yang malam, yang jam 10 ke atas, itu kita bisa untuk ke sana. Cuman kalau mereka yang memang tidak ada jam malamnya, itu kita nggak bakal bisa minta kerja jam di saat jam situ. Ya, ya. Terus itu ada pertanyaan lagi dari Emilian WS. Untuk kelas Nihongo Gakko ada pelajaran sains juga untuk persiapan daftar university ya. Soalnya kan ini ya, kalau di Nihongo biasanya kan yang ada juga orang yang nggak tahu ya Nihongo Gakko itu apa, katanya kan pra university gitu. Apakah di Nihongo Gakko juga ada pelajaran seperti matematikanya, sainsnya dan lain-lainnya? Soalnya ketika udah masuk ke university kan itu nggak hanya tentang bahasa Jepang saja. Ya. Nihongo itu kita hanya belajar bahasa Inggris secara keseluruhan dari mulai pribadi, keterangan bahasanya, terus pengarangnya, kanjinya, itu semuanya akan dipelajari di Nihongo Gakko. Dan untuk lain seperti matematika atau IPS itu akan belajar mandiri. Jadi nggak ada subjek tambahan selain bahasa Jepang di Nihongo Gakko. Iya, iya benar. Ya kalau buat Nihongo Gakko nih, buat masalah, ya mungkin kan kalau kuliah di Jepang itu lewat jalur mandiri kan yang apa ya, yang jadi pusat utamanya itu kan tentang biaya ya. Mungkin kayaknya setiap di Senmogaku University master apa kayaknya biayanya berbeda gitu ya. Kalau misalnya nih kalau untuk biaya di Nihongo Gakko gitu, bisa nggak Mas Amra menjelaskan mulai dari beasiswa biaya pendaftarannya, biaya per semesternya atau per bulannya apalah disebutnya gitu, terus dengan biaya apapunnya gitu, itu bisa dirincikan kira-kira berapa? Ya. Itu juga beda-beda ya. Misalnya skala ini bayar ini, skala B kebanyakan di skala saya itu kita akan membayar uang semester awal dan uang kan yang di sini. Jadi itu udah input ke biaya. Setelah kita bayar itu, kita duduk manis di sana sama macam. Jadi bayar itu udah sampai di sekolah. Kalau di sekolah lain mungkin ada sekolah yang bayar uang dan itu saya itu pergi 100 itu bisa sampai itu udah lurus dokumen yang ada di ya. Ya mohon maaf tadi sempat ada gangguan. Oh berarti maaf Mas, katanya ya suara Mas Amra itu putus-putus, kurang kedengerannya, sama saya juga tadi kurang kedengeran. Oh gitu. Ya. Coba bisa dicek dulu suaranya Mas. Oke. Masih putus-putus juga bisa ya, masih kurang kedengeran.
Kalau sekarang masih. Coba dicek dulu suaranya. Ya, tes. Ya. Masih ya, masih sedikit terputus Mas suaranya, maaf. Mungkin Halo? Oke. Ya. Tapi kesimpulannya untuk sekolah saya itu memerlukan kurang lebih 4 juta, tapi itu sudah untuk paspor sistem yang di Indonesia dan itu sudah untuk biaya itu setengah semester. Jadi itu 100 juta itu udah include 9 bulan. Jadi selama kalian udah belajar di sini, kalian nggak harus bayar SPP selama 1,5 kalian itu bayar karena bayar di Ya. Jadi kira-kira itu estimasi biayanya berapa ya, Mas? kalau di sekolah saya itu kurang lebih waktu itu makan 100 juta rupiah. ya, biaya kurang lebih Biaya yang cukup mahal ya buat kita sebagai warga Indonesia. ya buat butuh pengertian banyak juga sih. Iya benar sih, soalnya kan belajar ini kita tuh harus berkorban juga ya, apa berkorban demi pelajaran. Itu kalau mau nanya lagi Mas, itu kan pembayarannya itu ya, itu tuh bisa diangsur apa emang harus bayar di awal gitu di muka? Untuk pembiayaan itu memang awalnya memang berat karena harus langsung itu. Jadi ya dari awal segini tolong dibayar tanggal sekian, ya, memang harus baik. Ya maaf Mas, katanya tadi ini kan masih ada yang bilang suaranya masih kurang jelas ya. Ya. Terus ini juga ada pertanyaan dari Emrian Double S. Untuk Nihongo Gakko itu sendiri ada batas maksimal berapa tahun boleh belajar? Kalau semisal alasannya belum siap uang untuk persiapan lanjut ke university, mungkin kayak pertanyaannya gini kali ya, dia itu pengen lama di Nihongo Gakko misalnya 3 tahun 4 tahun sekalian buat nyiapin uang ke university. Apakah boleh seperti itu di Nihongo Gakko itu? Di Nihongo itu maksimal untuk biaya bantu oleh guru untuk mencari alternatif lainnya. Ini gimana nih caranya agar kita bisa ke Degaku kalau misalkan memang tidak mungkin kan ke Senmong ternyata biaya murah Degaku mungkin pasti akan dibantu oleh para Senmong ini ngurusin kita, nggak cuman aja udah lepas mereka itu bener-bener nanti gimana. Ya. Itu ada pertanyaan lagi dari Mas ZKH. Mas, kalau dari N4 ke N2 di Jepang bisa berapa tahun ya kira-kira? Pertanyaannya seperti itu. Untuk dari N2 itu dari orangnya juga ya, dari jadi itu menurut saya mungkin satu setengah tahun mungkin cukup. Karena saya itu masih kurang tahu ya, karena saya juga masih jadi belum tahu. Tapi prediksi
tahun ini saya insya Allah F2. Semoga lulus. Iya, amin. Oh, berarti mungkin kalau untuk tadi pertanyaannya seperti kalau dari N4 ke N2 di Jepang bisa berapa tahunnya, itu mungkin bisa tergantung dari diri kita masing-masing ya. Mungkin kalau ada orangnya yang rajin ya gitu mungkin bisa lebih cepat dari 1 tahun, mungkin 6 bulan pun bisa dapat. Tapi kalau orangnya yang di sini suka males-malesan atau cuma hanya main game dan tidur-tiduran, ya mungkin selama lama di Jepang dia 5 tahun 6 tahun pun mungkin masih belum bisa gitu. Ya, mungkin. Yang penting kalau sekolah di Hongo Gakko itu mungkin mereka ya mengajarkan yang terbaik, tapi semuanya balik lagi ke diri kita. Terus ini ada pertanyaan lagi katanya, maaf mas kurang jelas, per semester 100 juta Oh ya, atau mungkin karena jadi kurang jelas. Jadi dia per semester ya. Suaranya hilang lagi mas. Maaf, itu suaranya hilang-hilangan katanya. Ya bisa diatur dulu mas buat sinyalnya dan lain-lainnya. Wifi atau pakai data? Halo, cek. Lo coba tes suara mas. Cek tes. Oke. Sambil jaringan mungkin Pak. Ya coba bisa cek suara lagi sekali lagi. Tes. Aman. Aman. Sekarang sudah mulai kedengaran. Oke, tadi bahas yang tadi itu salah dengar. Yang itu kita hanya bayar di awal. Iya. Itu ya mendaftar sekolah tiket itu di sekolah saya itu cuma 3, kalau dirupiahin itu sekitar 34. Sekitar 34. Ya, itu per semester. Ya, itu per itu mereka akan ya sekarang kita coba ke pertanyaan selanjutnya. Kalau buat Mas Amra sendiri itu kegiatannya seperti apa Mas? Dari pagi sampai malam itu ada kegiatan apa aja? dari Mas Amra, maaf, suaranya nggak ada sama sekali sekarang. Belum. Coba bisa tes suara. Ya, masih sedikit terputus sih sebenarnya. Belum bisa terdengar jelas oleh kita.
Kalau suaranya doang ada, Mas? Ya, suaranya doang Ya, ada, Mas. lagi videonya dimatikan aja Mas gitu Mas. Ya, Mungkin ya, karena nggak jaring. apa-apa. Ya, boleh. Kegiatan saya, kalau kegiatan saya di hari itu Ya, jam 9 itu mulai mulai pelajaran itu dimulai jam 9 dan itu akan dilakukan sampai jam 12.40. Jadi kurang lebih sampai jam 10 itu kita belajar. ya, Oke. Setelah itu eh, ada waktu kosong kan sampai ya, hari berikutnya. Nah, di jam ke itu kita akan baito. Tapi baitonya itu tergantung dari jamnya masing-masing. Ada yang dimulai dari jam 1, ada yang dimulai dari jam 3, atau yang dari jam 5, itu tergantung baitonya masing-masing. Nah, kalau saya ya. itu start baito dari itu pulang jam 10 dan sampai ke rumah jam itu kegiatan saya sehari-hari. Ya. Terus kalau di sekolah itu ya, apa jamnya setiap hari itu sama, tadi dari jam 9 sampai jam 12, apa beda-beda? Misalnya kayak di hari Jumat itu kelasnya ada siang, ada malam gitu, apa setiap minggu itu sama jam kelasnya? Di sekolah saya itu dibagi jadi 2. Jadi ada kelas Ya, pagi dan ada kelas siang. ya, Jadi jamnya itu akan selalu sama untuk yang kelas pagi dan kelas siang karena itu bergantian. Pakai gedung ya. sekolahnya itu bergantian antara yang pagi dan yang siang. Jadi pasti selalu sama dari jam 9 sampai jam 12.40. Dan setelah itu kelas siang akan mulai jam 1.25 sampai jam 5 kalau nggak salah. Jadi kayak gantian maksudnya gitu. Kayak gantian ya. Itu apa yang membedakan di jam pagi dengan jam siang? Apakah kita yang memilih sendirinya untuk masuk kelas siang, pagi, atau emang udah dipilihin sama senseinya? Nah, untuk pembagian kelas antara pagi dan siang itu tergantung dari level bahasa Jepang yang kita miliki. Tapi saat kita baru masuk ke sekolah bahasa Jepang itu akan dimulai dari awal dulu. Dimulai dari awal, dimulai dari dasar. Tapi karena saya waktu di Indonesia itu udah pernah belajar, jadi saya bilang ke sensei, saya udah belajar N5, saya pengen lanjut langsung aja ke N4. Dan itu juga bisa jika kalian pengen. Iya. Berarti ada ini ya, mungkin ada semacam placement testnya ya? Ya, Iya, iya, iya. Oh, tapi berarti apakah kita bisa memilih jamnya, misalnya ketika kita ditempatkan di jam siang, cuman kalau di jam siang mungkin apa kita pengennya masuk sekolah pagi gitu, bisa nggak kita kayak merequest ke sensei gitu, sensei saya pengennya masuk ke kelas yang pagi gitu. kalau itu bisa Mas, itu bisa dilakuin jika kita bisa ikut belajar bareng. Kayak misalkan di kelas yang itu baru belajar N4, Ya. sementara di kelas pagi sudah belajar N3. Nah, kalau kita ingin ke kelas pagi, berarti mau nggak mau kita harus belajar N3, dan kita harus kasih tahu ke sensei kalau kita bisa buat ngikutin pelajaran di N3. Ya, ada deal to dealnya ya. Ya, kita kembali lagi ke tadi ya, masalah biaya dan baito kan, Mas Amra juga sekarang ini ya, part time job. Itu seberapa menutupi biaya part time job itu kepada kehidupan Mas Amra sehari-hari? Apakah semuanya tercukupi? Iya, untuk biaya dari part time itu menurut saya untuk membayar biaya per semester itu sudah lebih dari cukup. Ya. Jadi kita bisa menyisihkan uang yang kita gunain buat bayar sekolah, bisa kita tabung buat persiapan daigakunya atau seharian. Itu menurut saya sudah cukup. Sudah cukup ya. Ya. Kalau kita ngomongin arubaito ya, mungkin kan banyak teman-teman kita yang masih belum tahu gitu. Kalau arubaito atau part time job di Jepang itu ada batasan waktunya nggak ya? Mungkin kan takutnya kalau nggak ada batasan waktunya, nanti antara sekolah dan part time job itu kita ngejomplang, kita lebih banyak di part time jobnya gitu. Apakah ada batasan waktunya, harus mahasiswa itu cuma bisa baito 1 bulan berapa jam, atau ada peraturan yang lainnya?
tentang Aruba itu? Ya, jadi oke, Mas. Untuk part time itu kita sebagai pelajar pelajar asing ya, itu dari imigrasi Jepang kita hanya diperbolehkan seminggu. Dalam seminggu itu kita hanya diperbolehkan untuk bekerja selama 28 jam. Gitu ya, Itu Pak. kita Itu di saat imigrasi kita akan mendapat izin itu untuk part time job selama 28 jam. Dan kita tidak boleh melebihi jam itu karena akan ada trouble nantinya di imigrasi. Kita akan kesulitan untuk memperpanjang visa kita jika kita ingin masih lama di situ. Itu bakal kesulitan buat visanya. mungkin ya tadi kan katanya kalau buat Aruba itu ada batasnya ya, cuman 1 minggu itu 8 jam. Mungkin kalau bagi orang-orang yang suka melanggar gitu, apakah itu punishment-nya yang paling parah itu seperti apa, Mas? Misalnya ketika kita selalu melanggar dari Baito itu 28 jam, atau kita bisa 1 minggu jadi 40 jam, 50 jam gitu kan. Ketika kita ketahuan dengan imigrasi gitu, itu hukuman paling parahnya apa itu dari imigrasi? Hukuman Apa hanya ada teguran saja? Ya. Sepertinya ya Mas Amra hilang sinyalnya ini. Ya, halo Mas. Halo. Ya, aman. Oke. Ya, tadi sempat di sini sempat hilang. Oh, sempat hilang ya. Oke. Iya. Jadi dari imigrasi itu saat kita melanggar perjanjian sama imigrasi yang kalau kita hanya boleh bekerja 28 jam, itu visa kita kalau sudah habis tidak akan bisa diperpanjang. Jadi kemungkinan besar kita akan kembali ke Indonesia. Kembali ke Indonesia. Dan itu ada pertanyaan lagi dari teman kita, dari Mas Zen KH. Apakah gaji Baito dipotong pajak juga? Dipotong pajak, iya, dipotong pajak. Jadi berapa persennya itu saya kurang paham karena saya saat menerima pajak itu udah bersih dari perusahaan, emang udah diurus, jadi udah dipotong pajak. Saya nerima bersihnya, dan menurut saya yang uang bersihnya itu cukup. Kalau dipotong pajak, iya pasti dipotong. Pajak ya. Ya. Ya, mungkin kalau untuk kegiatan Mas Amra ya di Okayama gitu, apakah Mas Amra cuman sekedar sekolah bahasa aja dengan Baito gitu? Apakah ada kegiatan yang lain-lainnya dengan teman-temannya? Oh iya, untuk di tempat saya, ya, saya juga sering ikut ngumpul-ngumpul sama orang Indonesia yang lainnya. Jadi nggak cuma belajar atau kerja doang, pasti kan capek, butuh refreshing juga. Ya. Jadi kadang-kadang itu setiap malam minggu tuh kita ngumpul-ngumpul bareng di kampus di Okayama Daigaku. Kita minjem olahraganya, aula olahraganya. Jadi kita bisa olahraga sambil ngobrol-ngobrol bareng orang Indonesia lain. Dan nggak cuma pelajar aja, atau mungkin ada teman Indonesia lain yang Tokute Gino atau yang kerja di Jepang itu bisa main. Jadi nggak boring. Iya, berarti selama di Okayama itu kayak punya perkumpulan ya khusus orang-orang Indonesia gitu ya berarti. Ya. Dan ada komunitas lain juga, nggak cuma yang pelajar. Saya sempat kemarin ketemu komunitas Kensosei Bekasi Jepang. Itu saya sempat ketemu di media sosial, ketemu orangnya, ngobrol-ngobrol. Mereka sering kumpul di sini, ada acara di sini gitu. Ya, berarti di Okayama juga untuk kegiatan orang Indonesia juga cukup banyak berarti ya. Iya. Mungkin teman-teman kita yang di Indonesia yang
masih bingung untuk kuliah di Okayama gitu, apakah ada gitu kan perkumpulan orang Indonesia di Okayama gitu. Ternyata di Okayama juga banyak ya untuk perkumpulan orang Indonesia. Bener banget. Perkumpulan orang Indonesia itu ada. Ada perkumpulannya. Ya, kalau untuk Mas Amra sendiri tuh gimana ketika lulus Nihongo Gakko? Apa mau melanjutkan atau ingin mencari kerja di Jepang? Ya, kalau untuk planning saya itu awalnya saya ingin untuk meneruskan ke universitas. Jadi kemungkinan besar saya akan apply ke universitas di tahun ini setelah mendapatkan sertifikat N2. Saya akan daftar ke universitas yang saya tuju. Itu iya, kalau sebentar Mas. Ya. Di sekolah saya itu ada satu kegiatan yang ngundang kampus-kampus lain untuk apa ya, kayak semacam di sini tuh kayak ada sebetulnya open campus, di Jepang itu sebetulnya open campus. Jadi orang yang mau ke universitas itu kita bisa nanya-nanya langsung ke orang universitasnya. Dan di sekolah saya itu dari berbagai macam universitas itu kumpul di satu tempat dan kita bisa nanya langsung. Kita bisa milih nih, oh kita misalnya mau ke mesin, itu universitas yang ada jurusan mesinnya itu ada, dan kita bisa nanya langsung ke orang yang di universitasnya itu. Jadi ada semacam apa ya, kayak bisa tanya-tanya langsung lah soal kampusnya tuh gimana, apa yang diperluin buat ininya. Di sekolah saya ada kegiatan semacam itu. Kegiatan semacam itu ya. Ya kalau ya kita juga kan yang di Indonesia mungkin ini ya masih kayak bertanya-tanya. Kalau buat update ke university itu gitu, itu biasanya tanggalnya itu dari kapan? Dari bulan apa kita bisa nge-apply, dan kira-kira persyaratannya itu apa aja? Persyaratan Ya, mohon maaf ya, sepertinya narasumber kita kehilangan sinyalnya lagi. Halo Mas. Halo, aman? Aman ya, tadi sempat menghilang lagi. Udah hilang-hilangan mulu, boleh. Ya, jadi pastinya butuh sertifikat bahasa Jepang level N2 itu rata-rata banyak banget itu sertifikat N2. N3 juga ada tapi nggak terlalu banyak. Ada juga yang ngelihat dari kehadiran kita di sekolah bahasanya. Kalau kita rajin, mungkin kita bakal dapat potongan biaya. Kalau misalnya kita kurang rajin, ada kemungkinan juga kita nggak bakal diterima di kampus itu. Dan untuk waktu pendaftarannya itu dari masing-masing sekolah, dari masing-masing universitas itu beda-beda. Jadi misalnya di sekolah bahasa saya lagi ngobrol nih sama guru saya, Sensei, nanti saya pengen coba ke universitas ini. Oh iya, nanti kalau ada info apa-apa tentang sekolah ini atau open campus yang kita bisa nanya-nanya langsung ke orangnya, itu akan dikasih tahu sama pihak sekolah. Jadi kita harus memberitahukan dulu ke pihak sekolah kita mau kemana, kita mau apa, nanti akan dibantu oleh sekolah. Berarti peran sensei itu dalam kita mencari kampus itu sangat penting ya kalau untuk di Nihongo Gakko. Sangat penting. Karena untuk kita yang nggak tahu apa-apa, itu peran sensei yang ada di Jepang itu penting banget. Jadi kita harus sering ngobrol sama senseinya, jadi kita harus deket juga. Ya mungkin itu salah satu kelebihan orang-orang yang masuk Nihongo Gakko sama yang tidak masuk Nihongo Gakko dalam mencari sekolah. Mungkin itu salah satu kelebihannya ya bagi orang-orang yang masuk Nihongo Gakko.
Benar, benar, benar. Kita bisa nanya-nanya langsung ke orang Jepangnya kan. Senseinya juga orang Jepang juga yang atau guru yang udah lama di Jepang. Jadi mereka tahulah mana yang bagus. Oh, ini sekolahnya bagus. Ini fasilitasnya bagus. Oh, sekolah ini kurang. Mendingan yang di sini. Jadi mereka lebih tahu. Kita bisa nanya-nanya soal universitas ke mereka. Ya, ya, ini pesan dan kesannya Mas Amra selama di Nihongo Gakko, dan pesannya buat para penonton kita yang mungkin ingin melanjutkan ke Jepang melalui Nihongo Gakko itu, ada Mas pesan dan kesannya bisa disampaikan? Oke. Untuk pesan dan kesan sih, kalau pesan dari saya itu ya untuk kita bisa mencapai sesuatu yang hebat, kita perlu pengorbanan yang hebat juga. Jadi jangan takut buat berkorban. Sama kita juga jangan pernah malas buat belajar di sini, karena pengorbanan yang kita butuhin buat sampai ke sini itu nggak mudah dan nggak gampang didapetinnya. Ya. Gitu aja sih. Ya, mungkin ada tambahan lagi? Untuk tambahan mungkin kalau ingin pilih sekolah yang Gakko itu mungkin selain kita bergantung kepada lembaga, mungkin kita bisa cari-cari juga secara online, secara mandiri. Jadi takutnya mungkin info dari saya nih nggak cocok sama sekolah bahasa Inggris karena masing-masing kan beda, masing-masing sekolah beda. Jadi baiknya informasi dari saya ini itu hanya sebagai gambaran saja, kayak bukan pasti segini, itu kayak hanya gambaran saja. Oh, butuh segini. Tuh. Mungkin dari penonton kalau ada sesuatu yang masih kurang jelas atau ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, ya bisa langsung hubungi ke Mas Amra atau ke Instagramnya PPI Okayama atau mungkin ke Instagram saya. Mungkin kalau ada beberapa hal yang ingin ditanyakan nanti. Ya, sepertinya dari kita cukup ya sampai segini aja. Dan kita kembaliin lagi ke Pak Bisri untuk ini ke PPI Okayama. Terima kasih Mas Sisti atas panduannya selama acara. Nah, sini ada pertanyaan, Ya. boleh nggak? Boleh. Tantangan. Ya, boleh. Ini saya banyak list yang mau tanyakan. Saya penasaran baru kita di sini penasaran. Misalkan ini Mas Amra, ini ada mungkin keluarga saya mau berangkat. Itu kalau lewat ATK misalkan. Iya. ATK terus kalau mau masuk di Nihongo Gakko itu minimal basicnya seperti apa? Oh, basic pembelajarannya. Ya, habis bilang ke ATK saya mau sekolah Nihongo Gakko tanpa ada basic apapun apa? Itu pertanyaan awam ya, Mas. Oh ya, baik. Nah, untuk di Nihongo Gakko sendiri itu untuk level minimal bahasa itu nggak ada ya, karena walaupun kita nggak bisa bahasa Jepang sama sekali, itu bakal diajarin dari awal, tapi itu bakal agak susah ya, karena kita belajar bahasa asing yang kita belum pernah dengar sebelumnya. Jadi dari ABK saya itu kayak ngeharusin kita minimal bisa sedikit gitu, kita bisa paling dasarnya yang itu yang 5. Tapi walaupun kita nggak punya level bahasa sama sekali, itu kita bisa berangkat ke Nihongo Gakko. Misalkan dari nol dan punya bahasa yang basic bahasa Jepang, nol misalkan. Nanti pembelajarannya pakai bahasa apa itu, Mas? Pembelajarannya pakai bahasa Jepang juga, tapi pasti bakal butuh proses yang lama. Karena bener-bener diajarin dari awalnya, dari A, I, U, E, O, Kakiko, Keko, dan di saat guru ingin menjelaskan, kalau di kelas siang tuh setahu saya ya, misalkan kita mau ngasih tahu benda ini,
bahasa Jepangnya ini misalnya. Mereka nggak paham, itu akan digambar. Misalnya mau ngejelasin soal timun misalnya. Timun Iya. bahasa Jepangnya kyuri. Cuman mereka yang nggak paham kan kyuri itu apa pasti bakal digambar. Oh ini nih kalau yang ini tuh bentuknya namanya kyuri. Itu pasti bakal lama banget untuk prosesnya. Jadi setidaknya untuk mulai belajar bisa paham sedikit walaupun sedikit. Jadi tetap bisa kalau dari nol, tapi nanti agak sulit lah menangkapnya. Iya, Gitu, untuk Mas. ya Iya, akan benar, benar, untuk benar. kitanya juga. Jadi tidak ada persyaratan ketika pendaftaran, tidak ada persyaratan harus apa atau mungkin yang apa itu nggak harus ya. Enggak harus, Pak. Itu sih nanti akan perlambat. Tapi kayaknya ada satu pertanyaan belum terjawab dari penonton. Kalau di Jepang itu yang lebih umum JFT atau JLPT? Iya tadi saya sempat baca. Jadi untuk Nihongo Gakko untuk Daigaku itu mereka lebih sering pakai JLPT, dan untuk GFT itu mereka pakai untuk kerja seperti TG. Iya, bukan TG. Kensu. Untuk Kensu mereka pakai GFT, tapi untuk Daigaku atau segala macam itu mereka untuk yang sekolah ya, untuk yang sekolah pakai JLPT, untuk yang GFT dan lain-lainnya itu pakai buat masuk ke dunia kerja. Iya, iya. Ya. Apa ada yang mau ditanyakan lagi dari Hobi Siang dari PP Wakayama? Lagi nih Mas. Tadi disebutkan kalau SPP-nya itu kurang lebih 34 itu Mas ya. Iya, bener Pak. Itu hanya untuk SPP. Ya, Dan 34 itu kan kalau kita itu bisa kita dapat selama 6 bulan kita bisa dapat 34 itu kan. Kita menutupi. iya dalam 6 bulan ya kita bisa menutupi 34 itu. Terus kalau kehidupan sehari-hari Mas, kehidupan sehari-hari bisa dari itu bisa untuk kehidupan sehari-hari, atau bisa buat SPP dan sebagainya. Bisa ya? Pak. Jadi itu sanggup atau tidaknya kita bayar SPP itu tergantung dari gaji per jamnya. Kalau misalkan gaji per jamnya tinggi, insya Allah cukup. Tapi kalau gaji kerjanya kurang mencukupi, mungkin bakal agak sedikit sulit. Dan level gaji yang bisa kita terima di Jepang itu kan juga bergantung pada tingkat bahasa kita. Jadi semakin tinggi level bahasa kita, semakin lancar kita, semakin paham kita sama bahasa Jepang, itu kita bisa dapat pekerjaan yang gaji per jam itu lebih tinggi, gitu Pak. Level bahasa semakin tinggi, dapatnya juga semakin tinggi. Iya, benar. Kembali lagi yang ke nol tadi. Misalkan kita berangkat dari Baik, nol, Pak. itu baiknya nggak ya? Nol. Artinya saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa berangkat apa-apa, terus itu bisa. Baito ada juga yang tidak memerlukan level bahasa Jepang, tapi rata-rata itu kayak pekerja yang kasar gitu, kayak yang pekerjaannya berat-berat gitu. Ada yang untuk level bahasa Jepangnya kurang mencukupi, tapi ya gitu sebanding sama gaji per jamnya. Kalau yang tidak terlalu pandai ngomong bahasa Jepangnya, ya gajinya mungkin di bawah 1.000 yen per jamnya untuk kerjaan-kerjaan yang apa yang berat-berat gitu. Dan Ya, sudah saya catat. Karena tadi bagaimana? untuk biaya di LPK kan masuk kurang lebih sekitar 100 kita di Indonesia. Seperti saya. Gitu ya. Untuk biaya LPK sih nggak sampai segitu, Pak. Kalau untuk LPK-nya Untuk
untuk masuk Oh, awal yang 100 juta tadi itu buat ke sekolah bahasanya. bahasa. Ya. Terus itu dapat apa saja, Mas? Nah, itu kita udah dapat SPP yang ada di Semester pertama. sekolah bahasa itu selama 9 bulan atau 1,5 semester. Jadi saat kita datang ke Nihongaku ini, kita nggak harus bayar, kita nggak perlu bayar untuk SPP selama 9 bulan, dan SPP selanjutnya itu akan dibayar setengah. Karena kita kan sudah bayar di Indonesia. Nah, Oke, dan Selain SPP, ya selain dapatkan lagi apa? SPP juga termasuk biaya tempat tinggal atau peralatan tinggal segala macam itu udah ada, asrama udah ada, udah dapat. Gitu, Pak. Apa tuh berapa bulan? Atau juga 9 bulan? Include-nya. Kalau dibilang apa tuh sih bukan ya, tapi lebih ke asrama. Nah, kalau asrama ini juga sama kayak sekolah bahasa SPP-nya. Jadi kita bebas untuk tidak membayar asrama selama 6 bulan. Asrama 6 bulan. Ya. Jadi untuk sekolah itu 9 bulan dan untuk asrama itu 6 bulan. Itu include tiket nggak masuk 100 juta itu? Tiket sayangnya nggak include, Pak. Nggak include. Oh enggak. Ini apa saja, Pak? Kan nanti mungkin ada teman-teman yang menyaksikan video ini biar nanti ketika di LPK itu ditanyakan secara rinci gitu. Terus itu dapat apa saja? 9 bulan. Iya, itu juga harus ditanyain kalau teman-teman pakai bantuan pihak LPK gitu. Emang permasalahan ini emang harus rinci. Jadi kita harus tanya juga, misalnya biayanya segini. Nah, itu kita harus tanya ke LPK-nya juga dapat apa aja gitu. Jangan sampai salah langkah nanti ribet ke depannya. Iya. Oke, nanti apa ya istilahnya? Kisarannya 100 juta itu dapat ini kan lumayan Mas, 100 juta itu udah SPP 9 bulan. Iya. Kalau SPP ya 9 bulan kan SPP kalau per semesternya kan 30. Berarti kan ada 1 juta itu untuk asrama bulan. Iya, istilahnya untuk asrama dan peralatan segala macam. Masuk biaya pendaftaran sekolah. Iya, sudah masuk biaya pendaftaran. Ya, udah lumayan include banyak sih, Pak, itu. Itu ada pertanyaan lagi dari Mas Tri Sulistiawan. Di Nihongo Gakko ada target kelulusan nggak ya? Target kelulusan ada, cuman nggak harus. Jadi tergantung dari tujuan kita masuk ke Nihongo Gakko-nya itu. Kalau kita ke Nihongo Gakko-nya itu untuk masuk ke kuliah, ya sudah pasti target kita lulusnya itu N2. Ya. Tapi kalau misalkan kita cuma punya sertifikat N3 nih, tapi kita sudah keterima ke kampus yang mau kita tuju, itu kita bisa lulus dari sekolah bahasa tersebut. Ya. Mungkin menurut saya yang dimaksud Nihongo Gakko ada target kelulusan itu seperti misalnya kan kalau di S1 itu target kelulusan itu kita harus menyelesaikan beberapa SKS baru bisa lulus gitu. Kalau di Nihongo Gakko apakah ada hal yang seperti itu, harus menyelesaikan N2 dulu baru bisa lulus Nihongo Gakko, atau walaupun kita tidak punya N2 kita tetap bisa lulus gitu. Nah, seperti itu. Oke. Jadi target lulusan di sekolah bahasa itu, di sekolah bahasa saya ya. Kalau sekolah bahasa lain mungkin saya kurang tahu, tapi untuk target kelulusan di sekolah bahasa saya itu diterima di universitas yang dituju. Universitas yang dituju. Berarti misalnya kalau salah satu dari murid sekolah itu yang belum keterima di universitas atau di segala macamnya yang Nihongo Gakko gitu, itu belum bisa lulus ya dari sekolah Nihongo Gakko Belum itu. bisa lulus kalau di sekolah Nihongo saya. Pasti
akan mengulang lagi untuk mencari universitas lain. Apakah ada ininya, ada kayak jangka waktunya gitu? Misalnya kan kalau di universitas itu biasanya 7 tahun ya. Kalau 7 tahun itu mereka nggak lulus dari universitas itu biasanya kan dikeluarin gitu. Kalau di Nihongo Gakko apakah kita selama apapun kita di sana tetap bisa gitu? Apa ada batasnya juga gitu, sampai berapa tahun kita di sana paling lama? Oke. Untuk batas di Nihongo Gakko saya itu paling lama 3 tahun. Jadi di saat kita sudah 2 tahun di sana, itu kita udah mulai ngurus-ngurus nih bagaimana kita ke depannya. Nah, kalau misalkan kita nggak dapat juga, itu masih dapat jangka waktu 1 tahun buat mencoba sekali lagi kesempatan terakhir untuk apply ke universitas. Ya seperti itu. Ya mungkin apa ada yang mau ditambahkan lagi dari Pak Bisnu? Bentar Mas, itu masih nanya lagi tadi. Oh itu berarti selama belajar nggak punya JLPP nggak apa-apa, tetap bisa lulus. Ya mungkin kan tadi itu sama ya apa yang seperti saya ditanyakan. Mungkin kalau di S1 itu kan kita harus menyelesaikan berapa SKS baru bisa lulus. Nah pertanyaan dia itu tadi seperti itu. Walaupun apakah kalau kita tidak punya JLPT, apakah tetap bisa lulus? Oh iya. Kalau kayak gitu mungkin enggak ya, nggak bisa lulus karena mau nggak mau untuk apply ke universitas kita butuh sertifikat JLPT ya. Jadi mau nggak mau kita harus lulus JLPT untuk bisa apply ke Daigaku, dan untuk keterima Daigaku kita baru bisa lulus dari Nihongo Gakko. Berarti kalau kita tidak punya JLPT itu sepertinya susah ya, atau tidak bisa? Tidak bisa menurut saya. Tidak bisa menurut saya. Tidak bisa. Ya, siap. Baik. Nah, ya. Punya pertanyaan terkait. Boleh. Apakah dari Gakko itu harus ke Daigaku atau mungkin bisa ke tempat lain, jadi susi atau ke TG atau apa, bisa kan? Oke, baik. Jadi seperti yang saya bilang pada awalnya, itu Nihongo Gakko itu sebagai awalan atau sebagai jembatan. Jadi setelah itu kita mau kemana itu diri kita sendiri yang memutuskan. Kita bisa ke Daigaku, atau kita bisa ke Senmong, atau kita bisa ke kerja di Jepang. Itu masing-masing ada di kita sendiri pilihannya, Pak. Berarti kan misalkan saya seperti itu 1 tahun N3 misalkan, masih N3 itu kemudian saya di tengah sekolah itu apply ke TG misalkan, mungkin terima gitu, bisa lulus nggak 1 tahun? Bisa keluar nggak? Bisa, Pak. Kalau kita hanya dapat N3? Ya, bisa. Selagi kita sudah dapat tujuan kita selanjutnya, itu kita bisa lulus. Jadi kita bisa memotong sekolah. Iya, benar, Pak. Bisa sudah diterima di Daigaku atau di tempat yang lain. Benar. Pak. Baik. Kemudian kalau mau berangkat itu yang diurus apa saja, Mas? Oh, kalau mau berangkat, ya paspor, visa, itu udah jadi 2 item yang nggak harus ditanya lah. Kalau ingin kita keluar negeri itu memang pasti perlu. Dan ada juga 1 lagi dokumen, itu surat izin tinggal. Itu kita dapat dari imigrasi Jepang, dan itu kita butuhin untuk bisa masuk ke negaranya. Jadi 3 lah yang kita butuhin: visa, paspor, dan surat izin tinggal di Jepang ini dari imigrasi Jepang. Surat izin tinggal itu diurus kita sendiri atau LPG?
Diurus sendiri mungkin bisa, tapi waktu itu saya dibantu oleh LPK untuk ngurus suratnya itu. Ya, hanya bantu-bantu ngasih informasi ke LPK-nya saja. Saya ngasih info ke informasi LPK dan diurus sama LPK-nya. Jadi ini sudah ikut 100 tadi mas. Iya, 100 tadi dapat tinggal. ya ikut jasanya. Karena itu mas saya sudah rasakan Ya. Gimana dari Pak Bisri? Apa udah terjawab pertanyaannya? sudah mas. Mungkin ya mungkin karena jam juga kita sudah memasuki pukul 10 di Jepang. Ya, mari kita sudahi acara ini. Ya, terima kasih Mas Pras sama Mas. Iya, sama-sama Pak. Saya juga berterima kasih udah bisa diajak ngobrol di sini. Informasi yang saya Mas rasa Bisri juga terima kasih. manfaat. Ya. Amin. Amin. Pertanyaan yang sasaran dan itu mungkin untuk teman-teman semua yang mendengarkan lebih baik atau lebih enaknya itu lewat KPK walaupun harganya agak tinggi, tapi itu nanti juga ketika di situ ada target KPK minus sekian 100 sekian itu nanti harus perjelas 100 nanti ketika itu jelas nanti takutnya di belakang nanti ada masalah. Nah, iya, Benar. seperti itu. Asrama ya, nanti harus ada asrama, kemudian itu sudah termasuk SPP atau belum termasuk pendaftaran, ada terus itu pada masa-masa mungkin jelas. Karena mungkin dari APK lain ternyata lebih tinggi 150 Ya. misalkan. Jadi kalau ternyata SPP-nya sudah 1 tahun, itu kan nggak apa-apa. Artinya harus jelas itu loh. Sudah ada lagi yang ternyata rendah, cuma 30 juta misalkan. Jelas. Walaupun itu nanti kita lewat mandiri bisa. Kita lewat mandiri kan kita terbuka. Ya. Di sebelah kita harus semuanya termasuk provinsi tinggal bisa. Oke, saya rasa cukup informasi ini untuk minggu depan akan kita posting lagi apa yang dibahas. Mungkin minggu depan akan kita bahas terkait yang baru. Ya. Setiap malam. Ya. Oke, terima kasih semuanya teman-teman yang telah bergabung. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan bisa PM langsung ke IG-nya BP Gayama atau mungkin langsung kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.